Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal iman wal islam. Wa an'ama ala ni'matan katsirah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa qurrabati ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudara yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ngaji kasunyatan kali ini saya akan membahas tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terletak pada kulit. Yang pertemuan sebelumnya kita telah membahas nikmat Allah tentang sepotong daging. Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan nikmatnya kepada kita, ini setelah kita kaji mendalam adalah tidak ada yang sederhana. Semua dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rancangan yang sempurna, dengan persiapan yang sangat matang. Untuk itu perlulah melalui ngaji kasunyatan ini kita akan mendalami betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang Allah berikan kepada kita nikmatnya yang besar, yakni kita diberikan pasangan, suami atau istri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Bahwa Allah telah sengaja memberikan nikmat kepada kita berupa pasangan, suami atau istri, litas kunu ilaiha, agar kita sakinah, agar kita mawaddah, agar kita mendapatkan rahmah. Dalam pasangan suami istri, tentu kenikmatan yang paling besar adalah ketika melakukan hubungan suami istri, hubungan intim. Nah, seringkali mungkin kita lupa, terfokus kepada apa yang ada di hadapan kita dan apa yang siap kita nikmati, sehingga kita berpikir secara instan bahwa nikmat itu tidak kita pikirkan secara mendalam, tapi hanya sesuai apa yang kita rasa pada saat itu juga. Padahal perlu kita kaji lebih mendalam bahwa Allah menyiapkan untuk agar kita mendapatkan nikmatan hubungan suami istri tersebut, itu persiapannya adalah sangat panjang, sangat lama, dan melibatkan banyak orang, melibatkan banyak unsur, melibatkan banyak hal. Seperti seorang gadis dewasa yang siap dinikahi.
itu tentu kita tahu bahwa tidak serta-merta Allah ciptakan gadis itu kun fayakun langsung wujud seorang gadis. Tentu sama dengan proses tumbuhnya sepotong daging kemarin, bahwa akan menjadi seorang gadis yang cantik, tubuhnya yang indah, menarik. Itu kita harus menyadari prosesnya sangatlah panjang. Allah menyediakan itu. Diawali dengan munculnya janin yang ada di perut ibunya, sehingga dengan pemeliharaan yang sempurna, pemenuhan gizi dijaga dengan baik, sehingga tumbuhlah menjadi janin yang sehat, kandungannya semakin besar, tumbuh dengan sempurna, sehingga singkat cerita dilahirkan dengan normal. Prosesnya pun masih sangat panjang. Bagaimana orang tua mendidiknya, merawatnya, baik lahiriahnya maupun batiniahnya. Nah, ini adalah jauh-jauh hari yang Allah persiapkan untuk menjadi sebuah kenikmatan yang besar bagi suaminya kelak. Jadi walaupun hanya seolah-olah kenikmatan itu tertumpu pada kulit lipat, bisa dikatakan begitu, alat vital, ini perlu kita pikirkan betapa itu tidak sederhana seperti yang kita pikirkan dan kita rasakan selama ini. Betapa perawatannya yang panjang, sehingga sampai umur 19 tahun, 20 tahun. Jerih payah, tetesan keringat dan darah orang tuanya demi untuk menjadikan anak gadisnya anak gadis yang sempurna secara lahiriah maupun batiniah. Sehingga dengan perawatan yang panjang dan penuh dengan pengorbanan, belum lagi kalau kita hitung berapa biaya yang dikeluarkan, sudah berapa asupan makanan yang diberikan, ini sudah tidak terhitung lagi. Yang akhirnya pada singkat cerita bahwa gadis itu siap dipinang oleh seorang lelaki, calon suaminya, yang tentu itu adalah, kembali lagi saya katakan, itu adalah rencana Allah sejak 20 tahun yang lalu. Allah sudah siapkan sebuah alat untuk menjadi kenikmatan, alat untuk penyempurnaan nikmat yang akan Allah berikan kepada kita, pada calon suami. Maka untuk itu perlu kita kaji lebih mendalam melalui ngaji kasunyatan ini. Sehingga dengan demikian kalau kita berpikir tentang kronologinya, prosesnya, bagaimana Allah menyiapkannya untuk semata-mata dapat kita nikmati dan menjadi sebuah nikmat atau menjadi sebuah karunia kenikmatan oleh Allah, dari Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga kita tidak akan pernah menyia-nyiakan itu. Tentu kita akan menghargai sesuatu itu manakala kita tahu nilai dan harganya sesuatu itu. Kalau kita tidak tahu nilai dan harga sesuatu itu, maka tentu kita tidak mungkin bisa menghargainya. Untuk itu, wahai saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui ngaji kasunyatan ini, memang kenyataannya seperti itu yang harus kita dalami. Kalau kita dapat mengkaji ini dan menyadari ini menjadi sebuah kesadaran bahwa kenikmatan itu adalah besar dan memang dirancang oleh Allah, dipersiapkan begitu matangnya dengan waktu yang sangat lama, maka kita akan dapat menikmatinya dengan kenikmatan yang luar biasa dan diiringi dengan hati yang sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian kita akan terjauh dari rasa ketidakpuasan, dari rasa ketidaknyamanan, dari rasa ketidaksenangan yang kadang-kadang kita melupakan kronologi dan proses sebuah nikmat yang kita nikmati itu. Sehingga yang nampak hanyalah apa yang ada di depan kita, yaitu kulit berlipat misal, sebagai alat vital yang kita anggap remeh-temeh. Padahal di dalamnya adalah tersimpan kenikmatan yang dirancang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala demikian matangnya dan dalam waktu yang cukup panjang. Saudaraku yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hal-hal pandai dalam mengupas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ternyata tidak mudah. Kita perlu pendalaman-pendalaman kerohanian. Kita perlu latihan-latihan spiritual, yang akhirnya kesadaran diri akan nikmat-nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu muncul. Itu adalah merupakan buah yang dengan perjalanan spiritual yang panjang pula. Nah, sementara mendengarkan cerita tentang betapa besarnya nikmat Allah, mendengarkan kupasan-kupasan, kajian-kajian, kronologi betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ibaratnya adalah seperti orang yang dagang buah, atau orang yang cerita tentang buah, sehingga yang mendengarkan cerita tentang buah itu adalah hanya sepintas selalu mendengarkan begitu saja. Berbeda dengan orang yang menanam pohonnya dari kecil, dirawat sehingga sampai kepada buah, maka kenikmatan buah itu sendiri akan dirasakan berbeda dengan manakala kita hanya diceritakan oleh orang lain tentang nikmatnya buah. Saudaraku yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan demikian tentu dengan kesadaran yang mendalam tentang nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kadang tidak terucap,
Namun apa yang ada dalam hati dan pikiran kita itu melebihi apa yang diucapkan. Betapa terkagum-kagumnya pada Allah Subhanahu wa taala. Betapa terkagum-kagumnya pada ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Betapa terkagum-kagumnya kepada perbuatan-perbuatan Allah atau af'al Allah. Sebagai bahan renungan kita bersama. Sebagai kesimpulan dalam pertemuan kali ini, bahwa dalam menikmati segala sesuatu, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, janganlah hanya dipandang dengan pandangan yang pendek. Janganlah hanya difikirkan dengan pikiran yang pendek, yang instan. Tapi fikirkanlah dengan mendalam, sehingga dengan tafakur yang mendalam tentu akan menghasilkan syukur yang mendalam pula dalam kesadaran hati dan jiwa kita. Demikian, apabila banyak kekeliruan dan kesalahan, tentu dari kebodohan saya. Astagfirullahaladzim wal a'fu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.